dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, Ya Nabi salam alaika ya Rasul huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'd. Puji dan syukur marilah kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam, alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matir rizq. Tidak lupa pula marilah kita hadiahkan buat Rasul junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Hijrah beserta jajarannya. Yang saya hormati Buya-buya, Ustaz, guru-guru kita yang berada di Masjid Al-Hijrah dan sekitarnya. Yang saya hormati Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Saya mengucapkan syukran jazakallahu khairan katsiran kepada Buya Erman Tanjung MA yang telah mengamanahkan kepada saya untuk menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Mohon izin Bapak Fauzi, semalam istri ambo baca itu karena kata istri ambo Bapak Fauzi itu pakar hadis Pak Isro. Jadi ambo mohon izin Pak, insyaallah pada pagi hari ini saya akan melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-28 yang mana berjudul berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin, yang mana bunyi hadisnya an Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Narjih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati kami menjadi takut. Wa dharafat minhal uyun, membuat air mata kami berlinang. Faqulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi', nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah ya Rasulullah. Faqulna fa'awsina, maka sampaikanlah nasihat ini ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, usikum bitaqwallahi 'azza wa jalla, aku mewasiatkan kepada kalian agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'ammaru 'alaikum, mohon maaf Bapak Ibu, was-sam'i wat-tha'ah, dengarkanlah dan taatlah. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdu, meskipun engkau dinasihati oleh seorang budak, meskipun engkau dinasihati oleh seorang budak, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran, maka orang-orang yang hidup di antara kalian sepeninggalanku, dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan dilanjutkan lagi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khilafa'ir rasyidin al-mahdin, maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid, yang mana artinya addu 'alaiha bin nawajid, peganglah erat-erat sunnahku ini
gigi gerahan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum wa iyyakum, kata Rasulullah, dan jauhilah oleh kalian setiap, wa iyyakum iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian setiap perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atin wa kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara yang baru adalah, setiap bid'ah adalah sesat. Begitu katanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, haditsun hasan sahih, hadis hasan sahih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, nabi terakhir, penutup para nabi. Setiap perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Setelah Rasulullah wafat ada khilafah rasyidin, yaitu khulafah artinya pengganti, rasyidin orang yang baik, arif, bijaksana, yang dapat dipercaya, orang yang bisa membenarkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama khilafah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasyid tadinya artinya orang yang bijaksana, arif. Jadi manusia ini dibagi tipenya menjadi tiga, Bapak Ibu. Yang pertama Rasyid. Rasyid ini orang yang mengetahui akan tetapi dia juga melakukan, dia juga mengamalkan. Dia tahu sholat itu wajib, dia kerjakan. Berpuasa itu wajib, dia kerjakan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua Ghawi, orang yang mengetahui kebenaran akan tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia hanya memiliki teori akan tetapi tidak mempraktekannya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dia tahu berjudi itu haram, tahu maling itu haram, tahu narkoba itu haram, tapi tetap dilakukan. Itulah orang yang ghawi. Kalau mohon maaf Bapak Ibu, jangankan cuman jamaah, seorang ustadz aja Bapak Ibu, saya tidak menjadikan ustadz ini oknumnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Seorang ustadz yang sering berdakwah, yang sering menyampaikan kajian agama, terkadang kita caliak di berita Bapak Ibu, ada juga yang menyeleweng, dia mengetahui tapi dia melakukan yang tidak baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semuanya, itu oknumnya saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga Dol ini orang yang tidak mengetahui dan tidak juga melakukannya. Tidak mengetahui, indah dia mencari ilmu, indah lo melakukan doa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kosong balompong, tong kosong nyari bunyinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak melaksanakan sholat, menjadikan sholat itu sebagai perpisahan. Makanya kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagai mana kalian melihatku sholat. Rasulullah, apa tujuan Rasulullah? Agar kita itu khusyuk sholatnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu orang yang beruntung itu adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk sholatnya. Yang pertama tadinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berwasiat kepada sahabat, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan taatlah kalian kepada seseorang meskipun dia seorang budak Habasyah, seorang budak Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, budak yang hina, rambutnya seperti anggur kering. Dihormati juga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ketua pengurus masjid itu? Karajonya saja indak jaleh, ndak jaleh karajonya. Kehidupannya muda itu nak dia menghormati dah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis dahulunya makhluk yang tampan, taat kepada Allah, karena kesombongannya
dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah merasa diri kita itu lebih baik dari orang lain. Hormatilah pemimpin kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah meskipun dialah seorang budak. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Rasyidin yang pertama, Khalifah Rasyidin yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini Bapak Ibu sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sekaligus Abu Bakar ini adalah mertuanya Rasulullah SAW. Abu Bakar ini terkenal dengan orang yang menjaga akhlaknya. Rasulullah adalah utusan di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak karimah manusia Bapak Ibu. Innamal bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah manusia. Abu Bakar As-Siddiq ini sifatnya hampir sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sifatnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah menunda kebaikan. Allah bakal luan piti 2.000 rupiah ke bayfa ke pengemis. Nak jadi dah. Malih apa mah beku piti 2.000 ku untuk belanja dulu dan aku beli rokok dah sebatang metek. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq orangnya totalitas. Orangnya jelas, tekadnya bulat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini orangnya sangat adil dalam bermasyarakat. Orang yang ada kasus misalnya Bapak Ibu akan diberikan sanksi yang tegas oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak akan memandang bulu. Meskipun dia adalah singa padang pasir, dia tidak akan memandang bulu. Apakah ini saudara saya, sahabat saya? Kalau dia salah tetap disalahkan. Umar bin Khattab orangnya juga bertanggung jawab. Yang ketiga, Umar bin Khattab ini orangnya pemberani Bapak Ibu. Dan selanjutnya Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan orangnya sangat dermawan sekali. Pernah dahulunya Utsman bin Affan ini karena kedermawanannya dia itu membeli sumurnya orang Yahudi untuk orang Muslim agar bisa berwuduk, agar bisa mandi sebanyak 35.000 dirham Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Utsman bin Affan orangnya pemalu. Dia malu, bahkan iblis saja takut menggoda Utsman bin Affan karena sifat pemalunya Bapak Ibu. Niu iblis menggoda Utsman bin Affan karena malu. Yang ketiga, yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu mungkin secara fisik biasa-biasa saja, akan tetapi dia orangnya pemberani, dia orangnya sering bersedekah, dia sering berinfak. Alladzina yunfiquna fis sirra'i wad dharra, yaitu orang yang selalu menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerjakanlah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena nantinya dipertanyakan oleh Allah. Kamu hanya mengerjakan yang wajib. Emangnya kamu ini umatnya siapa? Buat apa kita hanya mengerjakan yang wajib sedangkan sunnah kita tinggalkan? Kita itu umatnya Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an juga, bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an membawa kita, membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Abu baca itu sekitar Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Beberapa minggu yang lalu ada seorang teman Ambo, dan tahun Padang Desember tanggal 7 bulan Desember Ambo kan nikah di Masjid Al-Hijrah itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang membaca Al-Quran itu teman Ambo yang bernama Salman Al-Farisi. Jadi ketika beliau kuliah di Jakarta, mungkin dapat teleponan dari Polda atau sebagainya Bapak Ibu, ada jalur masuk polisi melalui sertifikat MTQ. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, kawan Ambo tersebut itu lulus Bapak Ibu. Di Sumatera Barat kok yang lulus Nova Rio Nandes. Rio itu ibu merdu suaranya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an Allah memberikan dunia beserta isinya. Salman Al-Farisi orangnya biasa saja, alhamdulillah karena Al-Qur'an dia menjadi orang yang sukses. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita pergi berwisata, melihat keindahan alam, itu juga sunnahnya Rasulullah SAW. Membawa istri pergi ke alam juga sunnahnya Rasulullah untuk memuji ciptaan Allah SWT. Tanggal 3, mungkin sekitar jam 3 juga, bulan 12 2023, sanak saudara kita mendapatkan musibah yang mana waktu itu mendaki gunung sebanyak 75 orang, selamat 52 orang, dan 23 orang lagi meninggal dunia. Ada kata relawan Bapak Ibu, jenazahnya ada yang utuh. Yang kedua, ada jenazahnya yang wangi sekali, mulai dari puncak gunung sampai ke bawah. Waktu dulu aku SMA pergi mendaki Gunung Merapi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Memang indah di atas itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Ada jenazahnya yang tersenyum, ada yang terkena batuan sampai putus kakinya, dia masih memikirkan teman-temannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, janganlah kita sampai mengatakan pergi ke sana kemari itu gak boleh, dilarang. Tidak apa-apa Bapak Ibu dirahmati Allah, asalkan jangan banyak mudaratnya, jangan ada mudaratnya. Kita pergi ke Gunung Merapi ada resikonya, pergi ke pulau ada resikonya. Ke pulau awak bu, resikonya kok tanggalan lah kapal, pai ke hutan diterkam oleh harimau, diterkam oleh ular. Pai ke kota Bapak Ibu kok kecelakaan atau apa, pai ke gunung letusan gunung. Tidak masalah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, asalkan ketika kita berwisata, ketika kita melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk waktu salat, kita salat. Ketika lagi kosong hati kita, ketika lagi tenang hati kita, marilah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga korban yang meninggal dunia diberikan tempat di sisi Allah SWT, dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, didinginkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kata Rasulullah SAW, dan jauhilah oleh kalian setiap perkara yang baru, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Bid'ah adalah sesat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf ini sedikit sensitif Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Menurut Ibnu Taimiyah, bid'ah ini Bapak Ibu, bid'ah ini sesat katanya. Ini menurut Ibnu Taimiyah Bapak Ibu, bukan menurut hadis Arba'in An-Nawawi. Bid'ah ini sesat. Akan tetapi menurut hadis Arba'in An-Nawawi dan Imam Syafi'i, bid'ah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah dolalah. Bid'ah ini yang dimaksudnya adalah bid'ah lugawiyah dan syar'iyah. Lugawiyah itu dalam bahasa, syar'iyah dalam agama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Rasulullah, banyak yang ditiru perangai Rasulullah oleh Abu Bakar Siddiq. Bapak Ibu, celananya sampai ke bawah mata kaki, tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah kita merasa diri kita benar, kita merasa diri kita itu suci, kita merasa diri kita ini yang paling baik dari orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau masalah bid'ah itu Bapak Ibu, mungkin ada ustaz yang lebih ahlinya. Bid'ah ini perkara yang sangat banyak sekali, tidak akan ada habis-habisnya. Bahkan Bapak Ibu, dari 73 golongan, satu golongan yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan berarti golongan kita, tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah, orang yang mengikuti kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang nantinya akan masuk ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan Bapak Ibu. Ambu yuk kurang persiapan Bapak Ibu. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan karena saya masih belajar juga. Syukran jazakumullahu khairan katsiran wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.
يا نبي